Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas bab yang baru, pembahasan yang baru di halaman 70 di kitab kita ini, yaitu yang berjudul Fi Bayani Hukmil Halfi bi Ghairillah wa Tawassuli wal Istighatsati bil Makhluq. Penjelasan tentang apa hukumnya bersumpah dengan selain Allah dan apa hukumnya tawassul ataupun istighosah dengan makhluk. Kita akan bahas pembahasan ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain Allah. Apakah boleh atau tidak? Apa hukumnya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Al-halfu huwal yamin. Al-halfu, bahasa Arab al-halfu artinya yamin, yaitu maknanya sumpah. Al-halfu yamin. Wa hiya tawkidul hukmi bi dzikri mu'azzam ala wajhil khusus. Yaitu menekankan sesuatu atau menguatkan sebuah hukum dengan sambil menyebut sesuatu yang dimuliakan, dengan menyebut nama sesuatu yang dimuliakan, yang diagungkan secara khusus. Itu makna sumpah, ya, menekan sesuatu atau menegaskan tentang sesuatu dengan menyebutkan nama yang dimuliakan, nama yang diagungkan secara khusus. Itulah dia sumpah. Contohnya misalnya kita mengatakan kita dituduh oleh orang lain sebagai pencuri misalnya. Ada orang yang mencuri barang kita, ada seseorang yang mencuri barang, kemudian kita yang dituduh. Maka kita tegaskan, kita mengatakan tidak, bukan saya yang mencuri. Dan bahkan kita tegaskan penegasan kita itu dengan menyebut nama Allah sebagai sesuatu, sebagai zat, sebagai Rabb yang kita agungkan. Kita katakan tidak, demi Allah saya tidak mencurinya, demi Allah saya tidak mencurinya. Yaitu penegasan sebuah hukum dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan secara khusus. Ini dia sumpah. At-ta'zim haqqun lillahi ta'ala. Nah, mengagungkan sesuatu itu haknya Allah. Gak boleh kita mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzul halfu bi ghairillah. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sumpah itu adalah pengagungan kita terhadap sesuatu. Maka yang namanya pengagungan hanya harus diberikan kepada Allah. Kalau begitu, sumpah tidak boleh diberikan kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah berarti kita mengagungkan sesuatu yang kita sebut. Ini dia. Faqad ajma'al ulama ala anna al-yamin la takunu illa billahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Para ulama sudah sepakat bahwa sumpah tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, sumpah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, nggak boleh kita katakan demi batu, wal hajar, nggak boleh. Demi rumah, wal bait, nggak boleh. Demi pohon, wasyajarah, nggak boleh. Tapi haruslah Allah Subhanahu wa taala, nama-nama atau sifat-sifatnya. Contohnya demi Allah, wallahi. Wallahi. Ya, kita katakan wallah, bukan wasyajari, bukan wal baiti dan yang lainnya, tapi wallahi atau warrahmani atau warrahimi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, was-sami'i wal alimi dan yang lain-lainnya. Maka sumpah hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'u 'alal man'i min al-halfi bighairihi. Dan para ulama sepakat untuk larangan bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama sepakat dilarangnya bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wal halfu bighairillahi syirkun. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bighairillah faqad kafara au asyraka. Bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Sumpah kepada selain nama Allah adalah syirik. Hal ini berdasarkan hadis yang berasal dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Namun syiriknya di sini bukanlah syirik akbar, bukanlah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi syirik di sini adalah syirikun asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Ini dia hukum sumpah. Ya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kecil. Baik. Jadi haram hukumnya bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana al-mahluf bihi mu'azzaman 'inda al-halif ila darajati ibadatihi lahu fa hadha syirkun akbar. Nah, hukum sumpah kepada selain Allah adalah syirik kecil. Namun, jika yang bersumpah tersebut mengagungkan nama yang dia sumpahi sampai kepada derajat ibadah kepadanya, maka jadilah syirik akbar. Jadilah dia syirik besar. Contoh misalnya, ada orang yang bersumpah demi pohon, wasyajarati, saya tidak mencuri, demi pohon saya tidak mencuri katanya. Demi pohon saya tidak mencuri. Wallah wasyajarati, saya tidak mencuri katanya. Demi pohon saya tidak mencuri. Tapi ya, yang dia sumpahi itu siapa? Yang dia agungkan di situ siapa di sini? Pohonnya. Karena dia mengatakan demi pohon. Nah, inilah yang dia agungkan. Namun, kalau yang dia agungkan tersebut dia benar-benar memuliakan pohon itu sampai kepada tingkat ibadah kepada pohon itu, maka jadilah dia syirik akbar. Dia bilang demi pohon misalnya. Misalnya kerjaan dia tiap hari nyembah pohon. Padahal dia muslim, tapi dia memuliakan ada satu pohon di rumahnya. Satu pohon yang besar di rumahnya.
Dia kasih makanan, dia kasih sesajen dan yang lain-lainnya. Maka ketika dia bersumpah demi pohon ini dan yang lainnya, maka ini jadi syirik akbar, bukan syirik asghar lagi. Nah, ini dia. Kama huwal hal al-yaum 'inda 'ubadil qubur, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para penyembah-penyembah kubur, yang mereka sering melakukan ibadah di kuburan, kemudian mereka bersumpah dengan penghuni kubur. Fa innahum yakhafuna man yu'azzimuna min ashabil qubur akthar min khaufihim min Allah wa ta'zimihi. Mereka itu lebih takut kepada para penghuni-penghuni kubur, lebih takut daripada takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memuliakan kiai-kiai mereka, tokoh-tokoh mereka yang sudah meninggal di dalam kubur, daripada mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka memuliakan Allah, tapi pemuliaan mereka kepada kuburan itu lebih besar daripada pemuliaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para penghuni kubur, para penyembah-penyembah kubur di zaman sekarang. Loh, bagaimana bisa? Nah, kita lihat. Idza talaba min ahadihim an yahlifa bil wali alladhi yu'azzimuhu lam yahlif bihi illa idza kana shadiqan. Wa idza tuliba minhu an yahlifa billahi halafa bihi wa in kana kadziban. Kenapa para penyembah-penyembah kubur itu mereka lebih mengagungkan para wali-wali mereka yang sudah meninggal daripada Allah? Coba perhatikan. Kalau mereka disuruh untuk bersumpah, tapi sumpah mereka itu dengan menyebutkan nama wali mereka, nama kiai mereka yang sudah meninggal itu, maka mereka nggak akan berani bersumpah kecuali jika perbuatan itu benar. Misalnya mereka mencuri, mereka penyembah kubur nih, terus mencuri, dan mereka benar-benar mencuri. Disuruh mereka bersumpah, berani gak kalian bersumpah? Mereka akan mengatakan kami berani. Tapi kalau kita bilang, berani gak kalian bersumpah dengan kiai kalian yang sudah meninggal ini? Mereka gak akan berani. Mereka pasti akan mengatakan, wah gak boleh gitulah, gak bisa gitu. Mereka gak akan berani. Kenapa? Mereka berani bersumpah kalau benar. Kalau seandainya benar mereka tidak mencuri, barulah mereka akan berani mengatakan, iya, saya berani bersumpah demi syekh saya yang sudah meninggal ini, demi wali saya yang sudah meninggal ini. Mereka berani. Wa idza tuliba minhu an yahlifa billahi halafa bihi wa in kana kadziban. Tapi coba kalau mereka diperintahkan, disuruh untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka berani meskipun mereka bohong. Nah, jadi mereka berani bersumpah dengan nama Allah meskipun mereka bohong. Coba kita lihat orang-orang penyembah kubur tersebut. Bohong pun mereka berani bersumpah dengan nama Allah. Ya, demi Allah kata mereka, padahal mereka bohong. Tapi kalau mereka disuruh bersumpah dengan wali-wali mereka yang ada di dalam kuburan, mereka nggak berani, kecuali kalau benar. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka lebih memuliakan orang-orang yang ada di dalam kuburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kerusakan. Falhalfu ta'dhimun lil mahluf bihi la yaliqu illa billah. Sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada sesuatu yang disumpahi, dan ini tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa yajibu tauqirul yamin billah, dan wajib kita menjaga sumpah ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menjaga sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fala yaktsur minha, namun jangan memperbanyak sumpah. Jangan biasakan suka bersumpah. Oh, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jangan biasakan suka bersumpah. Jangan obral sumpah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuti' kullahallafim mahin. Jangan takuti setiap orang yang selalu bersumpah lagi hina. Jangan pernah taat kepada orang yang selalu bersumpah. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka dengan orang yang terlalu banyak bersumpah. Wa qala ta'ala wahfadhu aymanakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya jangan obral sumpah. Jangan suka nyumpah, jangan suka demi Allah, demi Allah.
Jangan suka bersumpah walaupun kita benar. Jangan suka bersumpah karena ini juga tercela. Kita bersumpah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ngapain bersumpah? Nah, ini dia. Jadi jangan terlalu banyak bersumpah. Aila tahlifu illa indal hajah wa fi halati sidqi wal bir. Yaitu janganlah banyak bersumpah kecuali kalau dibutuhkan, dan itu dalam perkara yang benar dan perkara yang baik. Li'anna kathratul half awil kadhib fiha yadullani 'ala al-istighfafi billahi wa adami ta'dhimi lahu. Kenapa jangan terlalu banyak bersumpah? Kenapa kita dilarang untuk obral sumpah? Karena orang yang terlalu banyak bersumpah, orang yang terlalu obral sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan orang itu istighfafu billahi wa adam ta'zim lahu. Menunjukkan orang itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang yang suka bersumpah, kebanyakan sumpah, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Maka orang seperti ini menunjukkan peremehannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamal at-tauhid, dan ini menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, orang-orang yang banyak bersumpah, yang sedikit-sedikit tukang sumpah, sedikit-sedikit tukang sumpah, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi, ini adalah orang yang tauhidnya tidak sempurna. Ya, gampang obral sumpah. Sumpah dibolehkan kecuali di saat yang dibutuhkan. Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak mereka bicara. Allah tidak akan ajak mereka bicara. Allah tidak akan sucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Siapa? Di antaranya rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi illa biyaminih. Siapa itu? Seorang laki-laki yang selalu, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dagangannya, barang-barangnya, la yashtari, dia tidaklah membeli kecuali dengan cara sumpah, dia tidaklah menjual kecuali dengan cara sumpah. Artinya ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak akan diberi tidak dikasih keringanan pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Salah satunya adalah orang yang suka ngobrol sumpah. Orang yang suka ngobrol sumpah, orang yang suka bersumpah. Faqad shaddada al-wa'id ala kathratil halaf mimma yadullu ala tahrimihi ihtiraman lismillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini larangan keras. Hadis ini adalah larangan keras bagi orang yang terlalu banyak bersumpah, yang menunjukkan ada sebuah keharaman, ya, ala tahrimihi ihtiraman lismillahi ta'ala, ya, menunjukkan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang yang banyak bersumpah. Wa kadzalika yahrumul halfu billahi kadziban wa hiyal ghumus. Dan demikian juga larangan haramnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi sumpah palsu, sumpah bohong. Dan ini adalah disebut dengan al-ghumus. Ya, al-ghumus itu di dalam catatan kakinya hiyallati taghmusu sahibuha fil itsmi tsumma finnar, yaitu pelakunya mencelupkan diri di dalam dosa dan neraka. Wahyallati yahlifuha ala amrin madin kadziban aliman, yaitu orang yang suka bersumpah dalam masa-masa lalu yang dia dusta dan dia tahu. Artinya orang yang suka mencelupkan dirinya di dalam dosa, al-ghumus. Waqad wasafa Allahul munafiqina bi annahum yahlifuna 'ala Allahi 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Dan Allah sifatkan orang-orang munafik, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi sumpah palsu, sumpah dusta, dan mereka tahu, mereka sadar. Nah, ini dia hukum sumpah. Baik. Apa rangkuman yang bisa kita ambil dalam masalah ini? Maka Syekh mengatakan,
Wa nalkhasu min dzalik, yang ringkasnya atau rangkuman dari masalah sumpah ini, tahrimul halfi bi ghairillahi taala. Haramnya bersumpah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Haramnya bersumpah kepada selain Allah, seperti bersumpah dengan amanah, bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan nabi atau yang lainnya. Maka ini adalah syirik. Ini semua bentuk kesyirikan. Bersumpah dengan rumah, bersumpah dengan kiai saya, bersumpah dengan guru saya, maka ini adalah kesyirikan. Ya jangankan bersumpah dengan kiai-kiai mereka, bersumpah dengan nabi saja tidak boleh. Ya, seperti wan nabi, demi nabi. Demi nabi. Ya. Atau bin nabi, demi nabi. Nah, ini yang banyak ini. Yang sering kita dengar lagunya. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai ya Allah bi al Mustafa, dengan nabimu. Ya, Pak. Kalimat bil Mustafa ini adalah bentuk sumpah. Kalimat bil Mustafa bentuk sumpah. Ya, sering lagu-lagu anak-anak di zaman dahulu, ya Rabbi bil Mustafa salim maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa salim maqasidana. Nah, ini yang sering dinyanyikan anak-anak dahulu. Ya, lagu Arab, padahal isinya rusak. Kan begitu. Isinya rusak. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah demi Muhammad, demi orang yang engkau pilih, yaitu Muhammad. Maka ini bentuk kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, tahrimul halfi billahi kadziban muta'ammidan wa hiyal ghumus. Haramnya bersumpah kepada Allah, tapi sumpahnya itu sumpah palsu, sumpah dusta. Sengaja dia dusta. Misalnya apa? Dia mencuri, dia dituduh mencuri, dan dia tahu kalau dia yang mencuri, tapi dia bohong. Disuruh untuk bersumpah, dia mau bersumpah, demi Allah saya nggak curi katanya, padahal dia mencuri. Maka haram hukumnya, ini bohong dia. Dan ini dikenal dengan ghumus, yaitu apa? Dia mencelupkan dirinya di dalam dosa dan api neraka. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tahrimu kathratil halfi billahi walau kana sadiqan idza lam tad'u ilaihi hajah lianna hadzal istighfafu billahi subhanahu. Haramnya memperbanyak sumpah. Haramnya obral sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun benar. Meskipun benar. Haramnya bersumpah dengan sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Haram hukumnya meskipun kita benar. Kalau seandainya itu tidak dibutuhkan. Ya kalau tidak dibutuhkan ngapain bersumpah? Nah, kenapa dihukumi haram? Karena ini menunjukkan perendahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, peremehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sikit-sikit sumpah dengan nama Allah, sikit-sikit sumpah dengan nama Allah. Nah, ini dia. Yang terakhir, jawazul halfi billahi idza kana shadiqan wa indal hajah. Bolehnya bersumpah kepada nama Allah Subhanahu wa taala jika benar dan jika ada kebutuhan. Jadi silakan bersumpah dengan syarat apa? Sumpah kita itu benar. Yang kedua, memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan maka tidak perlu bersumpah. Nah, demikian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan saja dahulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di poin yang berikutnya, yaitu tawassul bil makhluk illallah taala. Yaitu bertawassul dengan makhluk, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukumnya ini? Baik, kita cukupkan saja, insyaallah akan kita lanjutkan di kemudian hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.